Shalom Ibu Bapak Saudara-saudari yang terkasih. Mari kita mempersiapkan hati, kita mulai ibadah hari ini. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 239. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Ibu Bapak Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan buat kita pada hari ini terambil dari kitab Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Sungguh pemerasan membodohkan orang berhikmat dan uang suap merusakkan hati. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Jika seseorang banyak ditindas untuk waktu yang lama, ia sangat cenderung berbicara dan bertindak dengan cara yang tidak seperti dirinya. Ia cenderung menaruh kekang pada leher amarahnya dan meluapkan keluhan-keluhan yang tidak pantas terhadap Allah dan manusia, atau memakai sarana-sarana yang tidak halal dan tidak terhormat untuk melegakan dirinya sendiri. Orang-orang benar, ketika tongkat kerajaan orang fasik tinggal tetap untuk waktu yang lama di atas tanah mereka, terancam bahaya akan mengulurkan tangan mereka kepada kejahatan. Ketika bahkan orang-orang bijak ditimpa kesusahan-kesusahan yang tidak masuk akal, banyak yang harus mereka lakukan untuk menjaga perangai mereka dan tetap tegar. Penindasan merusakkan hati yang mau memberi. Demikian kalimat terakhir bisa dibaca. Bahkan hati yang dermawan yang siap untuk memberikan pemberian-pemberian dan hati yang penuh rahmat yang dikaruniai dengan banyak pemberian yang unggul menjadi rusak karena ditindas. Oleh sebab itu, kita harus banyak memaklumi orang-orang yang diperlakukan dengan semena-mena dan dijahati, dan tidak mengecam mereka dengan keras, meskipun mereka tidak bertindak dengan sangat hati-hati seperti yang seharusnya. Kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan seandainya itu menimpa diri kita sendiri. Alkitab mengajarkan bahwa semua orang telah berbuat dosa. Ini adalah kebenaran yang sulit untuk ditelan bagi sebagian orang. Tetapi memang benar demikian. Ya, kita semua rusak, cacat, dan tercemar.
Namun ada beberapa orang mengatakan bahwa mereka tidak pernah berdosa. Masalahnya adalah mereka menilai dosa mereka dengan apa yang dunia ini anggap dosa daripada apa yang Tuhan anggap dosa. Alkitab mengatakan bahwa bahkan pemikiran yang bodoh adalah dosa, dan kita semua memilikinya. Ketika kita menggunakan firman Tuhan sebagai standar untuk apa dosa itu, kita dengan cepat menemukan bahwa ya, memang kita semua telah berdosa dan sangat membutuhkan juru selamat. Syukurlah ceritanya tidak berakhir di situ. Tuhan melihat situasi putus asa kita dan menunjukkan bantuan yang tidak pantas untuk kita. Dia mengutus Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, menumpahkan darahnya untuk pengampunan dosa-dosa kita. Dan Tuhan tidak membuat pembenaran yang Dia tawarkan secara cuma-cuma kepada kita sebagai proses yang sulit. Kita hanya menerima Tuhan pada firman-Nya dan menaruh iman kita di dalam Yesus. Dengan melakukan itu, kita berkata, Tuhan, aku setuju denganmu. Engkau benar, aku telah berdosa terhadapmu. Dan aku menerima darah anakmu, Yesus Kristus, untuk menutupi hutang dosaku yang harus kubayar dan tidak ada cara lain untuk membayarnya. Sejak saat itu kita dibasuh bersih oleh darah Kristus dan menjadi anak Allah. Marilah hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa Surgawi atas berkat dan rahmat yang Kau berikan kepada kami. Tuhan memberikan kepada kami nafas kehidupan hingga pada hari ini pun kami masih memperoleh kesempatan untuk dapat memuji, memuliakan Engkau, mendengarkan firman-Mu, dan juga akan menjalani aktivitas dan rutinitas kami. Ya Allah Bapa Surgawi, ke dalam tangan-Mu kami serahkan, biarlah firman-Mu yang telah kami dengar dapat bertumbuh dan mengajarkan kami untuk menghidupi kebenaran firman Tuhan, sehingga kami pun dapat semakin hidup lebih baik lagi di dalam seluruh aktivitas dan perjalanan kami. Ya Allah Bapa, ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada, yang mendengarkan dan mengikuti renungan hari ini pun. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati, menambahkan sukacita, memelihara kehidupan, menjagai mereka senantiasa di dalam perjalanan. Kami juga mau serahkan kepada jemaat-Mu yang sedang mengalami pergumulan. Tuhanlah kiranya yang menguatkan, melindungi mereka, terlebih juga memberikan jalan keluar atas setiap pergumulan mereka. Buat para jemaat-Mu yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun dirawat di rumah sakit, biarlah kiranya Tuhan melawat mereka, memberikan kesembuhan, dan juga senantiasa memberikan kepada mereka sukacita untuk menantikan pengharapan kesembuhan mereka. Berkati juga keluarga yang merawat dan menjaga, agar kiranya Tuhan berikan kesabaran dan juga kesehatan. Ya Allah Bapa, berkatilah juga gereja-Mu di dalam setiap pelayanannya, di dalam setiap programnya. Biarlah kiranya Tuhan yang selalu melindungi dan juga menyertainya. Kepada para jemaat-Mu yang dalam satu hari ini memperingati hari kelahiran dan pernikahan mereka, biarlah kiranya Tuhan berikan kesehatan, panjang umur, dan menambahkan berkat sukacita di dalam kehidupan mereka. Sempurnakanlah kiranya doa dan permohonan kami ini ketika kami mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kuduslah kiranya yang menyertai kamu sekalian. Amin.
Ibu bapak jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun saat ini berada, selamat beraktivitas buat kita semua. Salam sehat selalu. Shalom.